berhubungan bersama-sama seperti itu, Pak. Ya. Nah, bagaimana tuh Pak Naryo, silahkan. Yang saya maksudkan bercinta beramai-ramai itu pertama saya katakan di tribun ya, dari Pak Kiai ataupun Pak Holil, itu saya bicarakan di tribun. Dan pada saat itu saya berbicara mengatakan bahwa kami bercinta beramai-ramai. Cinta itu bukan dalam persetubuhan yang saya maksud. Satu contoh, cinta kasih di dalam keluarga, baik membeli pakaian dan sebagainya, makan, minum dan sebagainya, itu harus dengan cinta kasih. Tanpa cinta kasih itu tidak akan sempurna, itu menurut saya. Cuman, saya sangat kecewa sekali kepada kawan-kawan yang telah masukkan internet dan sebagainya, baik di Facebookan, baik di Google dan sebagainya, mengatakan bercinta beramai-ramai itu adalah bersetubuh. Mereka pintar, sangat pintar menurut saya, tetapi mereka kurang teliti dan kurang cerdik menilai kata-kata saya. Yang saya maksudkan bercinta ramai-ramai adalah, satu, dalam keluarga harus ada keharmonisan dengan cinta kasih yang sempurna. Begitu maksud saya. Oh, berarti ini klarifikasinya Pak Naryo ya, tidak benar itu kalau misalkan memang melakukan hubungan sama istri beramai-ramai itu nggak benar, Pak. Kalau yang dibaca-baca itu videonya tidak benar. Nah begini Pak Naryo, saya jadi penasaran Pak, ini bagaimana cara Bapak menghidupi istri sekian dan kemudian anak 16 gitu, itu selalu ada rezekinya atau seperti apa? Iya, jadi begini, pada saat kami sudah dari 1 sampai 9, 1 sampai 7 yang satu rumah, pada saat itu, dan sekarang 1 sampai 6. Dalam 1 sampai 6 untuk menghidupi kehidupan dalam rumah tangga, kebetulan saya punya ternak ayam, usaha ayam dan sebagainya. Dan usaha-usaha itu yang disebut wira swasta, yang tidak mungkin saya perjelas sejelas mungkin. Dengan hasil itulah saya hidupkan mereka 1 sampai 6 yang ada di dalam rumah semampu saya dengan cinta kasih yang sempurna. Pak Naryo, ada tidak tetangga misalnya atau tokoh masyarakat di Kalbar yang misalnya tidak suka melihat Pak Naryo melakukan ini, atau mungkin ada yang justru pro dan kontra, gimana Pak? Silakan Pak. Ya, jika memang ada yang pro dan kontra terhadap saya cuma minta, saya mohon kepada seluruh Indonesia yang pro dan kontra, saya minta berbicara langsung, tapi jangan mengutip dari TV One, mau mengutip dari Tribun, dari Rakyat Kalbar, atau dari mana-mana yang pernah berbicara dengan saya, karena banyak kutipan melalui Facebookan, internetan yang sudah masuk di seluruhnya. Cuman kutipan itu banyak menambah kata-kata yang tidak saya sampaikan, begitu. Nah Pak Naryo, saya yakin Pak Holil mau punya advice nih ke Bapak, silakan. Ya Pak Naryo. Ya Pak Holil. Bisa tidak kira-kira Pak Naryo seandainya disampaikan ajaran agama, mengikuti ajaran agama itu Pak Naryo? Iya. Ya. Maksudnya gimana Pak? Nah, di dalam ketentuan di Islam itu, saya perlu menyampaikan karena ini hukum, sebagaimana terjadi pada sahabat-sahabat Nabi, ketika lebih dari 4 ke atas itu, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, itu pernikahannya kan tidak sah di dalam Islam. Nah, saya bisa mengerti kondisi Pak Naryo secara psikologis, ya, secara juga perasaan. Tetapi ini saya harus sampaikan dalam Islam bahwa yang kelima itu tidak sah, sehingga hubungannya pun tidak dihalalkan di dalam Islam. Oh begitu. Kalau seperti ini Pak Naryo gimana menanggapinya? Apakah mau menjalankan ajaran Islam, atau bagaimana Pak Naryo dengan terlanjur sudah dinikahin lebih dari 4? Boleh saya ajukan sedikit pertanyaan Bapak? Iya silakan Pak Naryo. Iya, saya telah membaca di surat An-Nisa tidak diperbolehkan untuk beristri 2, 3 dan 4. Dia berarti tidak boleh yang kelima, ke-6, ke-7 dan yang ke-sekian. Ya sampai yang ke-9 atau yang ke-sekian. Pertanyaan saya, kenapa ayat itu tercantum di dalam kitab suci Al-Quran 2, 3 dan 4, tidak boleh lebih? Pertanyaan saya, kenapa baginda Nabi Muhammad SAW menikah sampai 12? Mohon penjelasannya. Ya. Oke Pak Naryo, saya perlu menjelaskan, di dalam hadis Nabi itu ada yang memang kekhususan Nabi, ada yang memang menjadi adatnya Nabi, ada yang memang untuk umatnya Nabi. Lah untuk Nabi itu boleh lebih dari 4. Itu adalah kekhususan Nabi yang tidak bisa dicapai oleh umat Nabi Muhammad. Nah untuk umat Nabi Muhammad itu hanya untuk 4 saja, tidak boleh lebih. Ini yang disebut dengan khususiyah, kekhususan. Maka umatnya tidak bisa mengikuti di dalam kekhususan Nabi. Oleh karena keistimewaan, keistimewaan ya, jadi keistimewaan kepada Nabi saja.
Itu. Boleh saya ajukan satu pertanyaan lagi? Silakan Pak Naryo. Silakan Pak Naryo. Sepengetahuan saya secara akal sehat setelah sampai saat ini dari umur 11 tahun saya bisa membaca dan sampai saat ini saya pernah mendengar cerita bahwa Raja Salomo atau Sulaiman mempunyai istri lebih banyak daripada istri Nabi 700. Mohon penjelasannya Pak Kiai Holil. Ya Pak Sunaryo, itu namanya syar'u man qablana, syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad itu tidak berlaku kepada syariatnya Nabi Muhammad. Karena tauhidnya sama-sama menyembah kepada Allah, tapi syariat Nabi Muhammad itu spesifik pada Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, nabi-nabi itu yang diberi keistimewaan oleh Allah, dia punya syariatnya sendiri. Nah, syariatnya Nabi Muhammad tidak bisa umat Nabi Muhammad merujuk pada syariat sebelum Nabi Muhammad. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan saya, di dalam kitab suci Al-Quran itu ada di An-Nisa 2, 3, dan 4. Apakah di situ tertulis mengatakan yang kelimanya haram? Mohon penjelasannya Pak Kiai Holil. Ya. Karena saya juga dulunya awalnya mu'alaf Holil ya. Terima kasih Pak Sunaryo. Saya bisa memahami, maka saya menyampaikan harus tegas berkenaan dengan hukum. Meskipun memang kadang-kadang dengan perasaan harus bertentangan. Saya ingin menjawab, masna wa thulatsa wa ruba, 2, 3 atau 4 itu wawunya namanya itu untuk memilih. Apakah Anda mau milih 2 atau Anda mau kawin 3, apakah Anda nikah 4? Kalau tidak bisa adil maka 1 saja. Apa yang menunjukkan bahwa lebih dari situ itu haram? Oleh karena itu Al-Quran biasanya ditafsirkan melalui Al-Quran ayat yang lain atau ditafsirkan melalui hadis Nabi. Pertama hadis Nabi pada hadis Qais bin Haris. Ketika saat itu turun ayat ini, ia punya istri 8. Sama Nabi langsung dibilang cerai selain yang 4. Silahkan pilih dari yang ada, ambil yang 4. Nah, kalau yang terjadi pada Ghailan bin Salamah As-Saqafi itu punya istri 10. Nabi mengatakan silakan cerai, lalu ambillah yang 4 saja. Nah, dari beberapa hadis seperti ini juga kita bisa melihat tak ada pun sahabat pada zaman Nabi dan setelah Nabi itu mempunyai istri dalam bersamaan itu adalah 4 istri. Baik. Bersamaan ya, kalau maknya cerai 4 lagi nggak apa-apa. Tapi baik. Tadi sebentar saya dengar masukan dari Pak Holil benar. Tetapi di dalam Al-Quran itu menyatakan jika kamu bisa membahagiakannya. Tetapi pada saat ini, sampai saat ini saya membahagiakan istri saya 1 sampai 6 yang ada di rumah. Saya merasa tidak ada kekurangan di antara cinta kasih kami. Tidak ada kekurangan cinta kasih untuk semuanya. Begitu Pak Holil. Baik, Pak Holil. Ya, saya satu aja ingin menjawab. Tipis, Pak. Yang bahagia itu dan adil itu antara 1 sampai 4. Lebihnya dari 4 tidak ada soal kaidah bahagia atau tidak bahagia. Lebih dari 4 maka pernikahan setelah itu tidak sah. Jadi hanya 1 sampai 4 saja. Tidak ada syarat lagi. Ya, ada syarat harus adil, harus juga bisa membahagiakan. Itu ketika 1 mau ke-2, mau ke-3 atau mau ke-4. Jadi tetap sarannya boleh kalau bisa dikurangi gitu Pak ya? Ya, bukan kalau bisa. Kalau menurut ketentuan hukum adalah harus dikurangi. Kalau mau ngikutin Islam. Baik, Pak Naryo, mudah-mudahan difasilitasi oleh MUI Kalimantan Barat misalnya. Pak Holil nanti kita berikan nomor telepon dari Pak Naryo agar bisa kemudian memberikan, karena kan beliau juga mualaf ya, jadi bisa diberikan. Kita bimbing. Pak Naryo, terima kasih sudah berbagi kisah di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih. Salam buat keluarga dan anak-anak di rumah. Selamat malam. Sangat bangga dan terima kasih. Terima kasih Pak Holil. Kita akan kemudian lanjut lagi di tema yang kedua. Mudah-mudahan tadi sudah ada penjelasan Pak Holil bahwa memang yang benar itu caranya Pak ya, bukan kemudian pemahaman individu begitu ya. Kita akan teruskan nanti bagaimana ceritanya dengan Pak Naryo Pak ya. Kita akan terbimbing karena beliau mualaf. Baik, insya Allah mudah-mudahan. Dan kita akan sambung lagi di tema kedua kita yang masih akan membahas soal sampah dihadang dan Ahok meradang. Dengan siapa saja? Sudah ada 3 narasumber saya, sudah ada Bang Ansilema, pengamat komunikasi, lalu kemudian Pak Agus Dwi Warsono, kuasa hukum PT Godang Toa Jaya, dan Pak Anim Imanuddin, anggota Komisi A DPRD Kota Bekasi. Sesaat lagi. Pemirsa, setelah 3 hari ini warga Cilengsi sepakat mengakhiri aksi penghadangan truk sampah. Keputusan mengakhiri aksi blokir jalan ini dilakukan warga setelah bertemu dengan anggota DPRD Kabupaten Bogor.
Dalam pertemuan warga dan DPRD Bogor dicapai kesepakatan truk DKI bisa melintas di Cilengsi dengan syarat armada diperbaiki dan truk hanya melintas di malam hari. Warga menyatakan siap menghentikan aksi penghadangan dengan 3 syarat, diantaranya truk mengangkut sampah ke TPA Bantar Gebang pada pukul 21 hingga pukul 5 pagi, truk diperbaiki sehingga tidak ada lagi air limbah sampah yang berceceran di jalanan, bukan melarang untuk lintasan terkait dengan persoalan pembuangan sampah ke Bantar Gebang, angkutan. Tapi ingin diperbaiki. Pertama dari kendaraan, betul-betul harus yang layak, jangan sampai ada menetes, berceceran itu air dari limbah sampah sendiri. Kedua, mobilnya itu ditutup baknya. Ketiga adalah jam operasi, yaitu disamakan dengan Bekasi, yaitu malam. Dan ada hikmah di balik ini. Saya meminta kepada Provinsi DKI, kepada Pak Gubernur, dan juga pemerintah Kabupaten Bogor nanti untuk menindaklanjuti MOU antara Kabupaten Bogor dan DKI. Sampai itu tambah padat. Tapi setelah beberapa hari kami kontrol, ada aspirasi semua warga, jadi semuanya sudah terlihat lancar, gitu kan. Apalagi kan sekarang jalur-jalur yang sebelah sana itu kan lagi ada perbaikan jalur. Oh, dia Bang setuju dengan Iya. disampaikan sama ketua DPR tadi. Kan tinggal kami istilahnya memonitor kesepakatan itu. Kan kami sama warga juga ada yang mau ada di sini semuanya.